Baik, kita mulai saja ya Bu Ina. Ya, silakan. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi adik-adik semua, selamat datang di acara hari ini. Kami ucapkan juga selamat datang untuk pemateri kita dari Diskominfo Kota Bandung. Sudah hadir bersama kita Pak Ganjar. Selamat pagi Pak Ganjar. Oke, di sini juga sudah hadir beberapa dosen dari Fakultas Ilmu Terapan, kemudian ada Kepala Urusan dari Layanan Kerjasama dan Magang juga, Ibu Ina Gartina Hussein. Selamat pagi, Bu. Pagi. Untuk acara hari ini, jadi kita akan melaksanakan seminar hybrid mengenai tema besarnya adalah mengusung pembangunan kota cerdas. Nah, untuk kegiatan hari ini sebenarnya singkat, padat, dan jelas ya adik-adik. Jadi untuk materinya nanti akan disampaikan oleh Pak Ganjar, kemudian akan ada sesi diskusi, dan nanti sesi diskusinya mangga tidak perlu sungkan, bisa langsung bertanya saja, bisa raise hand atau menuliskan di kolom komentar. Jadi untuk acara ini dari jam 9 sampai 9.45, jadi mungkin pemaparan materi itu di 20 sampai 25 menit ya Pak Ganjar. Kemudian sisanya kita izin diskusi. Untuk tema pembicaraan hari ini sendiri adalah pemanfaatan Pentalix dalam pembangunan kota cerdas. Nah, pemanfaatan Pentalix dalam pembangunan kota cerdas ini akan disampaikan oleh Mas Ganjar yang merupakan subkoordinator dari Divisi Evaluasi TIK di Diskominfo Kota Bandung. Nah, Mas Ganjar sendiri sudah punya pengalaman dalam mengusung kota cerdas juga. Kalau di Diskominfo itu ada aplikasi namanya Badami ya, Mas ya. Nah, jadi nanti mungkin beliau akan menyampaikan secara lebih luas mengenai tema ini dan harapannya rekan-rekan mahasiswa bisa aktif bertanya, kemudian tidak sungkan untuk kepo-kepo aja lah gitu ya. Kemudian kalau bisa ini tolong pada on cam ya, biar kerasa kehadirannya walaupun secara virtual ada yang join, jadi tetap kalau bisa on cam kita on cam ya. Untuk virtual background-nya bisa menggunakan dari sini. Kami share kembali linknya. Untuk daftar hadir juga di link yang sama. Oke, baik. Mungkin untuk membuka acara ini akan ada sepatah dua kata-kata yang disampaikan oleh Kepala Urusan Layanan Kerjasama dan Magang pada Ibu Ina Gartina Hussein. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Assalamualaikum. kepada Pak Ganjar, kepada dosen-dosen FIT, kepada mahasiswa-mahasiswi yang kami cintai ya. Jadi terkait smart city ini kan kita harusnya memahami ya bahwa konsep pembangunan smart city atau kota cerdas memang sedang diusung oleh pemerintah Kota Bandung, yang mana dalam hal ini Diskominfo sebagai salah satu unit yang ada di pemerintah Kota Bandung itu mendukung pembangunan kota cerdas dari bidang IT ya, dari sisi teknologi informasinya. Nah, supaya membuka wawasan kita gitu ya, kemudian khususnya dosen-dosen di Prodi D3SI, kemudian mahasiswa juga yang ada di Fakultas Ilmu Terapan. Dan juga ini sebetulnya salah satunya adalah menjadi motivasi ya, karena salah satu prodi yaitu di Fakultas Ilmu Terapan itu akan membuat prodi baru ya, namanya Sistem Informasi Kota Cerdas ya. Insya Allah di tahun 2023 ini akan diajukan untuk pembukaan prodi baru, sehingga karena berkaitan dengan sistem informasi kota cerdas ya tentu materi hari ini sangat relevan ya. Jadi semoga ini menjadi materi yang bisa membuka wawasan, kemudian juga membuka motivasi ya, memberikan motivasi kepada kita semua terkait pembangunan kota cerdas. Mungkin itu saja Bu JJ ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ina atas sambutan dan sekaligus pembukaan acara hari ini. Maka kita akan langsung masuk ke acara inti yang akan langsung di-lead oleh Pak Ganjar. Pada Pak Ganjar, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu JJ. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat pagi Bu Ine, Bapak Ibu dosen dan teman-teman adik-adik semua. Izin saya coba share screen terlebih dahulu.
Sudah tampilkah Bapak Ibu? Teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya. Saya oke. Untuk memulai sharing informasi ya dari implementasi Bandung Smart City, saya punya tagline nih namanya Bandung Smart City for All atau Sadayana. Sadayana sendiri diambil dari bahasa Sunda yang artinya semuanya, di mana Kota Bandung itu ingin mengajak semua lapisan masyarakatnya untuk kolaborasi membangun Bandung Kota Cerdas. Jadi izin dengan ini saya coba kasih judul yaitu kolaborasi Pentahelix dalam membangun kota cerdas. Ini sekilas tentang saya. Perkenalkan nama saya Ganjar. Memang saya itu background-nya bukan IT, tapi saya akuntan dan memang sempat juga mendalami sistem informasi akuntansi, beberapa kali jadi auditor dan sempat juga mengaudit TIK juga teknologi. Dan akhirnya membawa saya ke Diskominfo Kota Bandung 2017. Alhamdulillah ini saya dapat anugerah ASN terbaik di tingkat nasional tahun 2020. Dan saya juga membawa Kota Bandung untuk peringkat 28 Smart City Government by Eden Strategy Institute Singapura 2021, dan yang terbaru 2023 kemarin saya memasukkan inovasi Bandung Sadayana menjadi top 14 Global Smart City yang nanti akan dipublish di Taiwan, di Taipei. Saya langsung aja ke pengertian. Sebenarnya untuk sharing materi pada pagi hari ini cukup satu presentasi ini, tapi nanti banyak presentasi yang lain yang akan hadir dengan deskripsi dari apa sih Bandung Smart City. Nah, saya coba jelaskan dulu dari deskripsinya. Bandung Smart City sendiri bukan bicara tentang teknologi aja, tapi bagaimana Kota Bandung ini berfungsi secara maksimal dalam mengelola sumber dayanya secara efektif dan efisien untuk menjawab tantangan dan problematika kota dengan solusi yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Gunanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Kota Bandung yang livable and lovable city, atau artinya dicintai, nyaman dan dicintai oleh warganya. Nah, sebelum ke slide selanjutnya, saya ada kata-kata yang di bold ya, yaitu sumber daya. Sumber daya, kenapa sumber daya? Kalau di Bandung sendiri sumber daya yang kita miliki bukan sumber daya alam ya, seperti gas, bumi, minyak, itu kita tidak punya. Sumber daya wisata alam pun sebetulnya kita juga tidak punya, karena kalau Ciwidey dan Tangkuban Perahu itu ada di Kabupaten Bandung atau Bandung Barat. Jadi kalau khusus di kota, sumber daya yang kita punya adalah sumber daya manusia. Nah, bicara kalau sumber daya manusia, saya selalu bilang SDM itu adalah kita semua. Nah, namun kita yang seperti apa gitu. Jadi kalau bicara Smart City, yang poin paling pertama yang saya mau tekankan pada teman-teman semua mahasiswa-mahasiswi yang mungkin masih punya semangat ya, nanti ke depan mungkin teman-teman ini akan jadi pemimpin, bahwa Smart City itu adalah kita yang mau berbuat yang terbaik untuk kota gitu. Nah, kalau saya tanya juga nih ke teman-teman mahasiswa-mahasiswi, kalau di skop yang paling kecil di kampus, mahasiswa-mahasiswi itu harus jadi mahasiswa-mahasiswi yang cerdas, bakal menghasilkan universitas yang kelas dunia juga gitu. Nah, ini indikatornya apa sih? Mungkin boleh chat aja ya, sambil interaktif teman-teman, silakan. Mahasiswa atau mahasiswi cerdas itu seperti apa? Silakan di chat aja, nanti saya bacain. Ada yang mau share, silakan. Mahasiswa cerdas itu seperti apa sih? Misal kalau sekarang kan dengan pemanfaatan teknologi, ada yang mau jadi YouTuber gitu, banyak follower di Instagram, apakah itu merupakan mahasiswa cerdas? Nah, silakan berkomentar di chat ya. Nah, sebetulnya mungkin salah satu bentuk indikator mahasiswa cerdas itu banyak ya. Kalau mungkin mahasiswa di multimedia, tadi jadi YouTuber itu mungkin jadi salah satu indikator. Terus juga kalau misalnya di mahasiswa yang ilmu komunikasi, jadi follower Instagramable itu ya, jadi
selebgram itu mungkin jadi salah satu bentuk mahasiswa cerdas untuk jurusan tersebut gitu. Ada banyak sekali indikator untuk mencapai mahasiswa cerdas. Boleh teman-teman sharing aja di sini apa sih mahasiswa cerdas? Karena harus paham dulu nih, kalau kita tahu bahwa diri kita menjadi cerdas itu harus seperti apa. Jadi kalau nanti dibicara tentang level yang skupnya lebih luas seperti kampus atau misalnya kota cerdas itu harus kayak gimana, kita lebih paham. Silakan share aja ide sarannya. Nah, kalau indikator yang mungkin saya sharing ke teman-teman, ini juga jadi salah satu indikator. Mahasiswa cerdas itu mahasiswa yang mau mengungkapkan pendapatnya. Mungkin bisa chat di message ya, atau di inbox misalnya, Pak, saya mahasiswa cerdas itu adalah mahasiswa yang aktif saat ada seminar. Nah, ayo teman-teman mau jadi mahasiswa cerdas atau enggak nih? Silakan aktif nih. Silakan share chat aja mahasiswa cerdas tuh versi teman-teman semua. Nanti saya bacain. Silakan. Kalau misalnya ada lagi, kalau mahasiswa cerdas itu banyak bertanya Pak saat seminar. Benar nggak sih? Itu mahasiswa cerdas atau mahasiswa yang banyak nanya tuh yang nggak tahu apa-apa gitu. Ya silakan, itu it's okay. Silakan teman-teman berpendapat, merupakan salah satu indikator kita untuk menjadi mahasiswa cerdas. Nah, lebih lanjut kita naik ke atas bahwa kota yang cerdas itu berasal dari people-nya, masyarakatnya. Nah, ikut nyumbang nih dari Alit, Teh Alit ya berarti ya. Jadi ikut nyumbang pendapat mahasiswa yang cerdas adalah mahasiswa yang mampu melihat dan menggait kesempatan secara aktif dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing. Ini good ini sih good pendapat ya, bahwa mahasiswa yang cerdas itu yang mau menggait peluang atau kesempatan. Karena zaman sekarang, kalau saya bicara zaman dulu, buku adalah jendela ilmu ya. Kalau sekarang internet itu adalah kesempatan kita untuk memegang dunia gitu. Dengan ikut seminar dimanapun kita bisa sharing, kita bisa ketemu sama siapapun. Saya selama pandemik ini bertemu banyak orang di belahan dunia melalui Zoom meeting. Yang tadinya saya nggak kepikiran ya bisa ketemu dengan teman-teman di luar negeri, bisa ngobrol, bisa sharing tentang Smart City, bisa lewat Zoom meeting seperti itu. Nah, ini kesempatan kita untuk memegang dunia melalui internet seperti itu. Ini good ya pendapatnya. Silakan, mungkin teman-teman bisa ikut berpendapat. Nah, untuk itu saya tekankan ke teman-teman bahwa untuk memulai tadi kolaborasi pentahelix ini kita harus paham diri sendiri dulu bahwa kita itu adalah bagian dari Smart City. Jadi kalau bicara Smart City, ya kita bicara Smart City adalah kita yang mau berbuat yang terbaik untuk Kota Bandung, untuk tempat yang kita tinggali. Setuju ya teman-teman semua? Jadi Smart City adalah kita. Nah, lanjut ke poin yang kedua, ini saya kasih bold juga kata-kata tentang tantangan dan problematika. Nah, tantangan dan problematika ini awalnya dari apa sih? Biasanya kalau teman-teman bikin skripsi atau tesis, itu kan di bab 1 tuh ada latar belakang masalah, ada fenomena yang disampaikan, ada data-data yang dimunculkan. Nah, sebetulnya sama saja. Kalau kota punya masalah, punya tantangan, bicaranya tadi dari data dulu gitu. Jangan sampai kita pecahkan masalahnya tapi tanpa data yang jelas. Nanti inovasinya kemana-mana, nggak menyelesaikan masalah ternyata itu. Itu yang kita coba lakukan di kota. Jadi datanya kita coba cari, dan sekarang nggak hanya bicara data, tapi manfaatkan data tersebut. Nah, kita bisa berbagi pakai, kita bisa analitik, bisa infografiskan, sosialisasikan sampai data tersebut mempunyai impact kepada masyarakat. Dan poin yang terakhir yang saya garis besari adalah inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Di mana Smart City adalah kita yang menghasilkan data yang
kita olah menjadi sesuatu yang mempunyai manfaat dan mempunyai dampak untuk masyarakat luas, dan ini harus terus berkelanjutan yang akhirnya nanti akan menjadi sebuah budaya. Mungkin contoh nih ya, kalau di Jepang budaya bersih-bersih, budaya teratur itu udah jadi keseharian mereka. Nah, kalau di Kota Bandung budaya Sunda nih, someah, hadekasema, senyum sapa, itu harus jadi budaya kita, sehingga nanti masyarakat dunia itu bisa melihat bahwa kalau berkunjung ke Kota Bandung, orangnya cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan ramah-ramah. Itu mungkin nanti jadi karakter dan budaya kita yang jadi bagian dari Bandung Kota Cerdas, seperti itu, teman-teman. Oke, saya lihat dulu di chat. Izin nyumbang pendapat masih cerdas itu mahasiswa yang memanfaatkan waktu kuliahnya dengan baik seperti belajar, ikut volunteer, dan aktif berorganisasi, dan mengupgrade skill-nya. Good. Jadi ini salah satu indikator juga untuk mahasiswa cerdas ya. Jadi teman-teman silakan manfaatkan masa kuliahnya dengan baik, dengan ikut berorganisasi, akan membuat teman-teman juga punya soft skill. Jadi tidak hanya hard skill untuk materi-materi di kuliah, tapi juga ada soft skill-nya untuk komunikasi, untuk mengasah juga jejaring. Itu bisa kita lakukan dengan ikut volunteer atau aktif di organisasi. Dan saya agak menyesali saya waktu kuliah nggak sempat menikmati kuliah karena kuliah S1 saya hanya 2 tahun, jadi kurang greget gitu kalau dulu kayaknya pingin kuliah lagi gitu. Dan alhamdulillah sekarang masih bisa berbagi dengan teman-teman semua di sini untuk sharing materi tentang Bandung Smart City. Oke, saya next dulu ya untuk contoh-contohnya. Nah, ini untuk Kota Bandung sendiri, fondasi membangun kotanya itu ada 3. Pertama ada inovasi, terus ada kolaborasi, dan desentralisasi. Jadi inovasi ini nggak bisa sendiri, jadi harus ada kolaborasi. Dengan kolaborasi, semua yang kita lakukan itu jadi lebih efektif dan efisien. Dan tentunya desentralisasi ini kita lakukan agar kita punya kewajiban sosial nih. Ada tanggung jawabnya. Masing-masing individu itu punya perannya masing-masing untuk membangun kota. Nah, ini kabar baiknya untuk Kota Bandung. Alhamdulillah untuk gerakan menuju Smart City di Kota Bandung sendiri, dari evaluasi Kementerian Kominfo, kita mendapatkan ranking yang pertama dengan nilai 3,88 dengan kategori A. Dari 100 kota di Indonesia nih, kita Bandung menjadi yang paling tinggi. Tapi ini bukan akhir, malah ini baru mulai karena baru menuju Smart City, dan saya menyadari bahwa Kota Bandung masih jauh dari kata sempurna untuk menjadi Smart City. Masih banyak problem macet, masih ada kemiskinan, masih banyak problem-problem yang harus kita lakukan, dan dengan kolaborasi itu bisa kita lakukan dengan lebih cepat dan lebih juga mengengage masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Oke, mahasiswa cerdas itu yang attitude-nya baik, bisa beradaptasi di lingkungan manapun, bersama teman, senior, dosen, orang yang lebih tua, dan punya rasa haus untuk belajar. Good, ini pendapat yang cukup luar biasa juga, di mana attitude itu penting, teman-teman semua. Jadi kami, kalau di dunia kerja, bukan orang yang pinter yang dihargai, tapi orang yang punya attitude yang baik, yang sebetulnya bisa masuk ke setiap lini atau setiap divisi ya, itu lebih dibutuhkan ketimbang orang yang cerdas, orang yang pinter ya, karena orang yang pinter belum tentu cerdas. Nah, ini salah satu indikator bedanya dengan pinter dengan cerdas. Kadang kalau kita pinter tapi diem aja misalnya di depan komputer, atau kayak hacker lah ya, dia kan pinter ya, tapi kan hacker juga ada yang negatifnya gitu ya. Dia membobol sesuatu, nah itu kan attitude-nya kurang baik. Kalau cerdas ini bisa, kalau cerdas ini lebih ke arah yang lebih positif untuk mengembangkan skill dari pribadi itu sendiri. Oke, saya lanjut dulu. Nah, Bandung sendiri punya strategi. Pertama, kita sediakan infrastrukturnya, ada human resource-nya, dan regulasinya. Dan kita punya roadmap. Ada 5 poin. Yang pertama, kita ICT digitizing.
semua layanan publik kita digitalisasikan, terus kita rangkul masyarakatnya, kita buka transparansi ke masyarakat bahwa Kota Bandung sudah open. Terus untuk 3.0-nya itu pemanfaatan mesin to mesin, ada IoT, ada artificial intelligence, machine learning. Poin 4-nya kita bikin scope smart city yang lebih kecil, Smart World Living Lab ini lab di suatu kawasan lah, kawasan seperti Jalan Braga. Nah, kita akan fokus di Jalan Braga untuk menciptakan showcase Smart City Kota Bandung. Nah, terakhir di 5.0-nya kita ciptakan Bandung Teknopolis di Gede Bage, di mana satu kawasan yang agak lebih luas itu menjadi satu kawasan yang berbasis Smart City. Nah, kami untuk klaster-klaster Smart City membagi ke dalam 6 klaster, ada governance, branding, living, economy, environment, dan society. Saya lanjut, ini contoh-contohnya teman-teman semua, Bapak Ibu. Jadi kita bangun comment center yang pertama di Indonesia 2014, terus kita bangun juga Smart City Apps, ada Bandung Creative Hub, kita bangun mempercantik taman-taman tematik dengan free access Wi-Fi ya, dan kita juga bangun untuk infrastruktur jalan, flyover, itu kita lakukan untuk mengatasi problem-problem kemacetan di Kota Bandung. Untuk infrastruktur digitalnya, kami sebelumnya memang bangun beberapa server ya di Diskominfo, ada NOC, ada server di comment center, kita juga colocation, kita juga taruh server kita di CDC di Jakarta, kita juga manfaatkan pusat data nasional dan provinsi ya yang punya Jabar, dan sekarang kita coba beralih sedikit-sedikit, kita coba teknologi cloud ya. Nah, kami menggunakan Google Cloud Platform untuk aplikasi Bandung Smart City. Nah, ini juga pemanfaatan teknologi kerasa banget. Jadi waktu itu kita kebakaran, Balai Kota Bandung tahun lalu kebakaran, dan semua layanan digital kita mati. Karena server kita saat itu dekat dengan gedung yang terbakar. Jadi kita matikan, dan 24 jam mati layanan seluruh Kota Bandung ya, seluruh pemerintah Kota Bandung. Nah, namun untuk Smart City Kota Bandung karena ditaruh di cloud itu sama sekali masih jalan, masih tidak ada kendala. Dan ini poin yang sangat penting bahwa teknologi itu bisa membantu kita. Tidak masalah bahwa kedepannya itu ada artificial intelligence yang akan membantu banyak pekerjaan yang hilang. Ini teman-teman di infrastruktur juga waktu saya usulkan cloud, waduh nanti saya nggak punya kerjaan nih, nggak harus maintain lagi server, gimana dong katanya. Itu sebenarnya bukan alasan kenapa kita tidak beralih ke teknologi, karena teman-teman sebagai manusia, sebagai fitrahnya manusia itu harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang semakin berkembang. Kita harusnya bisa memanfaatkan teknologi secanggih apapun untuk diri kita. Jangan sampai malah kita jadi tersisih. Itu sebetulnya konsepnya manusia itu bisa beradaptasi. Jadi jangan sampai, saya nggak bisa lagi urus server nih. Harusnya itu jadi poin. Aduh, harusnya kita bisa kreatif, bisa inovatif. Ngurusin server mah udahlah pakai AI aja, pakai cloud aja. Itu lebih mudah. Itu yang saya alami ya. Mungkin nanti bisa silakan share aja di chat ya kalau untuk pendapat bahwa aduh mending server sendiri deh, silakan. Karena emang ada plus minus ya. Kalau saya merasakan bahwa dengan cloud ini bisa lebih cepat dan harganya nggak mahal ketimbang kita beli server fisik, harus maintenance, harus menyediakan SDM, dan tetap harus di-upgrade kok tiap tahun seperti itu. Nah, untuk teknologi jaringan sendiri, ini Indonesia nih udah harusnya berbangga karena udah tergelar fiber optik sebanyak 475.000 kilometer fiber optik. Kalau dikalikan itu bisa 8 kali mengelilingi bumi. Dan Kota Bandung juga jadi piloting nih untuk 5G. Kecepatannya bisa 10 kali lipat dari 4G. Ini udah luar biasa. Nah, namun ini juga ada problem dengan banyaknya fiber optik.
Kota Bandung malah sekarang jadi hampir jadi kayak hutan kabel nggak sih gitu ya. Banyak kabel yang melintang di jalanan dan PR-nya pemerintah kota jadi harus menurunkan tuh semua kabel itu ke dalam tanah agar estetika kotanya nggak jadi hutan kabel ke depannya gitu. Nah ini harusnya kita bisa 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 lebih cepat gitu agar penetrasi internetnya tetap bisa cepat tapi tata kota atau tadi estetika kotanya juga nggak jadi hutan kabel seperti itu. Nah, fungsinya teman-teman di sini, kalau dengan kecepatan internet yang udah luar biasa, platform banyak digunakan dari luar ya, ada YouTube, ada Instagram, TikTok, bahkan sekarang udah kayaknya udah teman-teman udah pada pakai juga. Ya, yang terpenting bukan bikin tools-nya lagi, tapi bahkan kita bikin platform lokal dan juga kreativitas lokal itu yang harus kita tingkatkan. Karena kalau kita bersaing dengan teknologi negara-negara yang udah maju kayaknya agak sulit ya. Kita bisa memanfaatkan teknologi mereka, kita bikin konten lokalnya, kita bikin platform lokalnya. Di belakangnya ada support dari big tech company yang ada di dunia seperti kami di Bandung Smart City disupport oleh banyak big tech company seperti Google, terus juga ada live person yang punya chat GPT sendiri seperti OpenAI. Nanti saya coba jelaskan untuk kolaborasinya. Nah ini sebagai Bandung Kota SDM, terus juga ini ada regulasinya. Ini contoh-contoh yang kita bangun untuk memaksimalkan peran kelembagaan juga itu penting, dari mulai Dewan Smart City sampai tadi kami punya forum Badami, Bandung Smart City Forum. Silakan teman-teman ikut di Badami Forum, hanya tinggal download atau buka websitenya smartcity.bandung.go.id dan tinggal sign in pakai email Google saja. Teman-teman bisa share di sana tentang riset Smart City ataupun bisa lihat riset-riset yang sudah di-share di sana. Adapun juga tentang event atau layanan digital yang dibangun secara custom layaknya seperti Google Form itu bisa teman-teman lakukan di smartcity.bandung.go.id. Nah, ini hasil riset yang saya lakukan dengan YCP Solidian Singapura. Kenapa sih Bandung bisa memanfaatkan pentahelix sistemnya? Nah, kami coba riset engagement-nya. Jadi kalau untuk Kota Bandung ini akademisinya, government-nya, terus media, citizen, komunitas, itu kalau bicara tentang Bandung, apapun yang Bandung butuhkan, teman-teman itu merasa, wah ayo ini buat Kota Bandung, yuk kita lakukan. Nah yang belum itu adalah national startup sama big tech company. Ini tahun 2020. Nah 2021-22 saya coba ngetok pintu nih satu-satu ke big tech company. Saya datang ke Google, saya datang ke AWS, saya datang ke LivePerson, saya coba Zoom meeting dengan USTDA, terus juga saya bikin event Bandung Smart City secara internasional untuk menjaring big tech company itu mau support Kota Bandung. Nah, sehingga engagement-nya nanti mungkin di tahun ini bisa lebih engage lagi ketimbang mungkin kalau di Jakarta ya. Kalau di Jakarta sendiri memang lebih heterogen. Jadi mungkin engagement-nya agak lebih sulit ketimbang di Kota Bandung. Seperti itu. Nah, ini level kita di Smart City, di top 50 Smart City Government by Eden Strategic Institute. Kita ada di level 28. Nah, ini luar biasa, satu-satunya di kota di Indonesia yang memanfaatkan teknologi dan mampu berkolaborasi dengan sektor publik maupun swasta. Terus juga menggunakan solusi berbasis digital dan data untuk memberikan layanan dan keputusan. Dan semua dilakukan dengan pertimbangan kepercayaan masyarakat. Nah, ini poin yang memang diukur di Eden Strategy Institute ya untuk top 50 smart government-nya. Jadi pemerintahnya menyediakan platformnya itu digunakan untuk berkolaborasi dan masyarakatnya engage dan partisipasi secara aktif. Nah ini contohnya ya. Ini contohnya, jadi teman-teman mahasiswa-mahasiswi bisa memanfaatkan open data
data terbuka yang dimiliki oleh Kota Bandung bisa diakses langsung, baik buat riset ataupun penelitian, silakan. Ini saya play videonya. Data ada di mana-mana, tapi pas disuruh kumpul kok susah banget. Data, ayo kumpul. Untungnya ada Pedasi yang bantuin data-data ini supaya bisa kumpul di tempatnya. Selain itu, ada juga bantuan teknologi yang bisa memudahkan data-data lainnya diakses dengan efektif dan efisien. Setelah data-data terkumpul dengan rapi, kemudian mereka siap untuk diolah lebih lanjut. Data akan dibersihkan. Data diubah format sesuai standar data terbuka, yang pada akhirnya data bisa digunakan untuk berbagai keperluan produk open data lainnya. Untuk bantu penelitian mahasiswa atau dosen, kalian bisa akses data di website portal data Kota Bandung, data.bandung.go.id. Untuk tahu informasi harga sembako sehari-hari, kalian bisa akses menu Kepokmas di Arimbi. Butuh informasi lalu lintas? Klik aja menu CCTV di Arimbi. Informasi stok darah, ketersediaan tempat tidur rumah sakit, semua bisa diakses di Arimbi. Nggak usah khawatir kalau nggak paham caranya baca tabel data. Data-data yang ada di portal data sudah diolah dan dibuat infografisnya semenarik mungkin supaya bisa ngobrol santai sama kamu. By the way, yang banyak akses data di portal data juga anak-anak muda loh. Terhitung sejak 5 tahun terakhir, pengguna yang mengakses portal data berkisar usia 18 sampai 24 tahun. Hai, nama saya Arin. Saya alumni dari Geoinformation Science, Wageningen University, Netherlands. Saya menggunakan banyak data dari portal data Bandung, dan hal tersebut sangat membantu saya untuk menghemat waktu pengambilan data ketika di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Martin, asal dari kampus Telkom University. Dengan adanya open data ini, saya merasa terbantu karena kita dapat mengakses data-data yang ada di Kota Bandung dengan bebas dengan cara tinggal membuka websitenya saja. Perkenalkan, nama saya Siti Zuraida Zahra, asal Telkom University. Saya merasa terbantu dengan open data karena data-data yang disajikan mudah diolah. Perkenalkan, nama saya Novel Merzaidan dari kampus Telkom. Dengan ada open datanya ini saya sangat terbantu ya, karena dengan bisa mengirit bensin, waktu, dan tidak perlu kendaraan untuk mencari data-data. Halo, nama saya Iren, asal saya dari Telkom University. Saya merasa terbantu dengan adanya open data Kota Bandung karena datanya mudah divisualisasikan. Data-data yang sudah sesuai dengan standar data terbuka akhirnya siap untuk dibagi pakaikan. Data-data ini siap untuk berintegrasi dengan data-data atau aplikasi lain agar dapat bermanfaat lebih luas. Mau dapat kesempatan untuk bisa memanfaatkan data dan berkolaborasi dengan orang-orang keren? Yuk ikutan kompetisi Datathon yang diselenggarakan setiap tahunnya. Tidak ada data yang sempurna tanpa monitoring dan evaluasi. Kelengkapan tahun data menjadi sesuatu yang harus dipantau di setiap rentang waktunya. Hal ini semata-mata agar runtun waktu data tetap terjaga dan dapat menjadi bahan analisis yang lengkap untuk para pengguna. Begitulah kisah data di Kota Bandung. Mereka terkumpul dengan rapi dan bersih. Mereka pun bisa berkomunikasi dengan leluasa tanpa kendala. Juga bisa diakses oleh siapapun yang membutuhkan, dimanapun, kapanpun. Kolaboratif, terpusat, terbuka. Oke, itu open data dan punya kegiatan keren. Tadi ada Datathon tiap tahun ya. Nah, ini kita juga lagi mengembangkan super app ya, di mana namanya Bandung Sadayana Semua Digital Layanan Kota. Nah, teman-teman bisa coba akses juga, silahkan bisa di-download di Play Store ataupun melalui web. Nah, ini yang menarik, kita juga bangun super app itu melalui WhatsApp.
Jadi silakan coba chat 0811 25 9 18 10. Jadi WhatsApp ini dijawab oleh robot ya, chatbot. Dan kedepannya kita bakal mirip mungkin ya dengan ChatGPT, asalkan database-nya juga sama kayak OpenAI gitu ya, banyak bergiga-giga. Nah ini data ini bisa ditulis oleh teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut digabung di Smart City Forum tadi, download atau buka websitenya, terus juga sharing informasi tentang Tell You, silakan aja, ada kolom Tell You di sana, ada tinggal share tentang Tell You, mau event, mau informasi, ataupun mau layanan-layanan Tell You, itu nanti bisa jawab oleh botnya, bisa jawab kalau misalnya ditanya Tell You, nanti di publish event-event tentang Tell You atau informasi tentang Tell You seperti itu. Jadi makin banyak data yang di-share di Smart City, ini AI-nya makin pinter seperti itu. Nah, ini yang kita lakukan kolaborasi pada tahun 2022. Jadi kita lakukan kolaborasi dengan Google, kita ketuk pintu ke Google Indonesia. Kita mau coba dong Google Cloud seperti apa. Kita dikasih trial 1 tahun loh, itu luar biasa, free gitu. Terus juga kita ketuk pintu ke USTDA, kita bisa connect nggak dengan perusahaan-perusahaan teknologi dari Amerika yang keren-keren ya, yang di Silicon Valley, yang mau bantu Kota Bandung. Oh ya, ini ada live person nih yang punya conversation AI kayak ChatGPT. Oh boleh, kita boleh coba, boleh dapat lagi trials gratis selama 1 tahun. Ini luar biasa sih kita kolaborasinya. Dan dengan lokalnya pun ada Startup Bandung, komunitas teknologi startup di Bandung, ada Suarez, ini juga enabling disability inklusi yang membantu digitalisasi itu bisa diakses oleh difabel ya. Terus juga teman-teman dari kampus bisa Tell You masuk, ITB juga bisa masuk kemarin untuk menjadi satu showcase Smart World Living Lab ya. Jadi satu kawasan Smart City di satu kelurahan, dan dibantu publikasinya dari Detik Bandung. Saya punya 20 episode di Detik nanti yang bisa di-share ke semua lapisan masyarakat tentang Smart City Kota Bandung per tahunnya. Nah, ini untuk akses pertama, prototipe kita dimulai Super App yang tahun 2022. Usernya ada 8.000-an, event ada 200 event yang di-share di sana, ada formulir digital ada 41, ada 1.800 thread, aktif usernya ada 430. Mudah-mudahan dengan saya sosialisasi, teman-teman di sini ada yang aktif sharing di sana, bikin layanan digital di sana, silakan. Bisa custom layaknya kayak Google formulir ya. Terus juga dari sisi total country yang akses ada 112, ada total city akses itu ada 847 kota di dunia, dan selama setahun 400.000 yang akses. Nah, ini untuk WhatsApp bot-nya silakan teman-teman manfaatkan. Ini bisa di-save di 0811 25 9 18 10. Ini adalah hari jadi Kota Bandung 25 September tahun 1810. Jadi ingat terus nih sama Kota Bandung kalau chat sama WhatsApp bot-nya Bandung Smart City. Nah, ini untuk pemanfaatan IoT kita simpan di Bandung Comment Center untuk to connect, to observe, to control. Silakan kalau teman-teman mau berkunjung ke Comment Center tinggal bersurat aja, bisa studi banding ke Comment Center yang mungkin yang pertama ya di Indonesia yang dengan desain yang agak futuristik dan agak kayak StarTech lah seperti ini. Nah, untuk kedepannya kami juga lagi kembangkan DWH, Data Warehouse. Semua data kita ingin kumpulkan di sana. Nanti kedepannya tadi mau ke Super App, mau ke dashboard, mau ke pimpinan atau ke tema-tema tertentu itu bisa kita lakukan. Nah, ini yang tadi saya bicarakan di 4.0-nya Smart World Living Lab. Kita salah satu contohnya di kawasan Braga. Mungkin teman-teman juga bisa kasih masukan ya, gimana sih caranya biar satu kawasan ini jadi kelihatan, jadi showcase lah untuk Smart City di Kota Bandung. Kalau kemarin kita mau coba gelar barcode untuk semua konten-konten digital di Braga, kita
share di sana 1000-an barcode misalnya ya, itu bisa kita lakukan. Atau mungkin kita akan coba treasury-han. Ini juga salah satu ide dari teman-teman Telyu juga yang magang di kami di Diskominfo. Kita mau bikin acara treasury-han, nyari harta karun di Braga, biar masyarakat tuh wah senang ke Braga, ada edukasi belajarnya, pendidikannya, ada sejarahnya, ada kulinernya, dan ada harta karun ya, ilmu, dan mungkin ada hadiah-hadiah ya yang akan kita lakukan di acara tersebut. Nah terakhir, nah ini adalah satu kawasan yang agak cukup luas di Bandung Tektopolis. Udah ada sport centernya, ada GBLA, ada perusahaan spare part pesawat terbang, Jabil, ada Agate juga untuk Indonesian Game Developer, ITB juga lagi bikin Innovation Park di sana, Masjid Terapung kemarin juga viral, dan kantor pemerintah Kota Bandung juga rencananya pinginnya pindah ke sana juga. Jadi ada kita pindah nih dari kota tuanya Bandung di Bandung Tengah, pindah ke kota modernnya di Bandung Timur nanti. Dan memang konsep tersebut banyak dilakukan di Eropa, di negara-negara maju, bahwa smart city itu ada budaya, culture, dan old city-nya, kota tuanya, dan digeser ke pembangunannya ke arah yang lebih timur atau barat misalnya, itu ke kota modernnya. Dan itu jadi dua magnet lah yang bisa membantu Kota Bandung, ada pariwisata budaya dan ada pariwisata teknologi dan modernisasi pembangunan kotanya. Dan begitu juga dengan aksesnya, kan kita akan ada kereta cepat Jakarta-Bandung yang titiknya ada di Bandung Timur. Nah ini raihan capaian Kota Bandung, paling tinggi kita di top 28 Smart Governance from Eden Strategy Institute. Kita juga jadi juara 1 tadi untuk menuju Smart City. Namun ini semua bukan tujuan akhir. Ini itu baru awal, bahwa kita itu masih on the track ya. Jadi evaluasi atau penghargaan ini bukan semata-mata yang kita kejar, tapi ini adalah bagaimana kita mengevaluasi bahwa kita udah on the track loh. Dan alhamdulillah Bandung mendapatkan yang terbaik di Indonesia, walaupun belum smart, kalau saya bilang itu belum smart, masih menuju smart city. Dan kita juga bicara di tingkat internasional juga, yang mungkin nanti ke depannya kita bisa lebih go internasional. Dan ini mungkin yang terakhir untuk teman-teman semua, karena banyak sekali sebenarnya yang bisa saya sharing di Smart City Kota Bandung, namun juga waktu ya. Jadi saya akan coba tutup. Tadi hasil evaluasi tersebut bukanlah tujuan kita, tapi kita mau membangun tadi ya. Yang pertama itu bahwa Smart City itu adalah kita. Kita yang mau memanfaatkan data dengan semaksimal mungkin, menghasilkan impact dan benefit yang luar biasa untuk masyarakat. Yang terakhirnya menjadi sebuah budaya buat kita. Jadi siapapun nanti pemimpinnya, wali kotanya mau siapapun, itu budaya karakter seperti kreatif, inovatif itu muncul dari teman-teman semua sebagai calon pemimpin ke depan. Jadi terakhir saya kasih kata-kata mutiara, be the change so the change can occur, dari Mahatma Gandhi. Jadilah perubahan sehingga perubahan tersebut bisa terjadi, karena hari ini bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat berubah mengalahkan yang lambat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Waalaikumsalam JJ. warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, luar biasa sekali Mas Ganjar ini penutupnya. Berubahlah agar kita bisa memancing perubahan. Oke, mungkin buat rekan-rekan mahasiswa, Silakan Bangga kalau ada bisa mau langsung bertanya. ini aja. Kita serang Mas Ganjar dengan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada yang kepo Siap, tentang siap. apps yang tadi ditunjukin atau tentang materi yang disampaikan, enggak? Fernandar Doni nih mungkin bisa, atau Maulika Fitriani. Jadi kayak di kelas ya, Bu, kita tunjuk. Martinus Matu boleh nih. Silakan nih mahasiswi cerdas, boleh. Atau Dimas Aditya nih dan Fatur Rizky, kayaknya berduaan. Tadi sempat ngasih pendapat juga tentang mahasiswa cerdas.
Smart student. Oke, Fernandes mungkin itu udah on cam tadi, mukanya udah muncul. Ya, hilang lagi. Biasanya harus di ini, Bu. Saya harus ada pertanyaan pancingan ya, Pak? Sama dikasih hadiah kayaknya kalau bertanya Oh, kayaknya. dikasih hadiah. Boleh nih, kasih hadiah senyuman dari Bu Ina. Nih, mahasiswa Bu Inanya mana ini? Kalau dari saya nih sih Mas Ganjar ya. Tadi kan Boleh, bagus Bu. banget ya perencanaan Smart City itu nanti di Kota Bandung. Nah sebenarnya kalau roadmap-nya itu tadi udah ditampilin belum sih? Sampai ke 2025 atau 2026-nya itu apa sih perencanaan Smart City mau membangun apanya? Kulturnya kah berbasis IT atau pendidikannya kah nanti berbasis IT atau apa lagi nih? Kan ada big ininya ya, ada big ID-nya ya. Smart City kan tadi dibilang bukan cuman terkait IT tapi juga kultur ya. Jadi ada nggak sih perencanaan itu atau di dalam roadmap-nya Diskominfo bahwa itu nanti juga mendukung perubahan kultur atau budaya warga Bandung supaya nanti menjadi smart gitu ya. Ya, terima kasih, Bu. Jadi memang kalau untuk roadmap kita bicaranya biasanya tiap 5 tahun sekali dan agak dengan politik ya, karena biasanya roadmap ini sesuai dengan janji politik dari wali kota atau pemimpin daerah. Ya kita lakukan, biasanya kita bangun itu roadmap 2013 sampai 2018. Itu zaman Pak Ridwan Kamil. Dan sekarang zaman Mang Odet sama Pak Yana itu 2018 sampai 2023. Ini habis, Bu, sebetulnya roadmap-nya itu. Walaupun ada jangka panjangnya ya, jadi jangka menengahnya 5 tahunan. Itu kita bangun tadi dari 1.0 sampai 5.0 ya. Itu adalah roadmap jangka panjangnya. Dari jangka menengahnya itu semua dibangun digitalisasi untuk layanan publik. Nah, kita engage tadi betul untuk ke masyarakatnya, ada literasi, engagement dengan masyarakat, transparansi ke masyarakat, terus masyarakat juga kita edukasi, literasi, dan indikatornya tadi ada livable city, ada lovable city, terus juga ada indeks untuk daya saing masyarakat. Nah, itu kita lakukan survei-survei untuk memenuhi indikator-indikator tersebut. Dan untuk ke arah culture-nya memang baru sebatas kita masukkan di dalam master plan. Karena culture ini kan akan terbentuk beberapa tahun mendatang ya. Kalau Bandung sekarang masuk sebagai kota kreatif di dunia, di UNESCO, sebagai creative city, itu bukan akhir sebetulnya, tapi itu sebetulnya awal bahwa kita itu lagi bangun karakter sebagai kota kreatif loh. Jadi jangan senang dulu gitu baru Bandung jadi yang kedua kalau nggak salah di UNESCO itu ada Pekalongan terkait dengan batik ya, Pekalongan sebagai kota kreatif juga, sama Bandung kota kreatif karena banyak desain yang juga dihasilkan dari kota Bandung. Nah itu adalah sebetulnya awal kita membangun karakter sebagai kota kreatif. Jadi masuk di UNESCO tahun 2000 kalau nggak salah 2016 kita masuk ke UNESCO sebagai kota kreatif. Nah ini jadi awal kita untuk terus dimasukkan ke dalam roadmap di Smart City itu poin-poin tentang digitalisasi ekonomi kreatif. Kita punya portal Patra Komala sebagai wadah untuk insan kreatif di Bandung, seperti itu sih, Bu. Jadi memang roadmap master plan-nya kita bagi ke dalam 5 tahunan. Di jangka
panjangnya kita akan bangun kota modern tadi di Teknopolis Gede Bage, dan kota tuanya akan jadi heritage ya, di Bandung Tengahnya kita akan jadi heritage, kota tua, berbagai budaya dan sejarah akan tetap kita jaga di kota tuanya. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ganjar atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan di kolom komentar Mas dari Muhammad Farhan. Permisi Pak, izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf, mic saya sedang bermasalah. Di akhir tadi sempat Bapak bilang bahwa menurut Bapak Bandung ini belum bisa dibilang sebagai smart city. Kalau boleh tahu kenapa dan sampai tingkatan apa sebuah kota bisa disebut smart city? Terima kasih banyak Pak. Enggak Pak Ganjar. Ya, terima kasih. Jadi memang smart city itu ada indikator internasionalnya, ada ISO-nya juga ada, dan kami mengukur ISO tersebut bahwa smart city Kota Bandung ini masih di level 6. Kalau dari angka 100 ya, kalau bicara smart itu 80, Kota Bandung itu masih ada di angka 65. Nah, 65 itu dari indikator-indikator pelayanan publik kita masih mencoba untuk menyajikan layanan-layanan publik kota. Tapi kalau untuk nanti ke depannya smart, sekarang kan udah bicaranya bukan lagi digital ya. Kita bicaranya lagi ke smart grid, energi terbarukan, pakai banyak mobil listrik. Nah, itu kan udah makin jauh gitu. Nah, ini kita lagi coba penuhi dulu pelayanan-pelayanan publik dengan digitalisasi, kemudahan-kemudahan untuk masyarakat. Nanti kita coba solve beberapa kebutuhan kota terkait dengan energi, terkait dengan lingkungan, dan terkait dengan tadi ada mobil listrik ataupun sarana-sarana pendukung transportasi. Nah, kalau bicara yang paling gampang sih, kayaknya coba aja Masnya di Bandung masih ngerasa macet nggak? Ya kalau masih merasa macet ya memang problemnya belum selesai gitu. Jadi kalau untuk nanti smart ya teman-teman ya kalau pingin ke dari Telyu ke pusat kota pakai LRT gitu ya, terus juga waktunya udah pasti ya. Jadi kalau nggak ada kata macet kan kalau misalnya pakai transportasi LRT atau yang transportasi massal gitu. Seperti itu sebetulnya indikator dari smart city. Jadi kalau problemnya masih banyak dan kita juga belum bisa mengatur problem tersebut dengan solusi yang sebetulnya bisa kita lakukan, tapi juga hambatannya banyak kayak transportasi publik kan kalau nggak salah dari budgeting juga biayanya Kota Bandung untuk 1 tahun aja kita nggak bisa memenuhi untuk investasi ke LRT ya, dan itu perlu ada sumbangan dari atau dana dari pihak lain untuk membangun hal tersebut. Seperti itu sih Mas. Jadi contoh aja yang paling gampang lah ya, macet masih ada. Teman-teman semua kalau ingin ke kota masih harus pakai kendaraan pribadi mungkin ya gitu. Kendaraan transportasi publiknya belum memadai, itu salah satu indikatornya sih. Tapi kalau gerakan menuju smart city dari Kemenkominfo itu kita udah paling baik gitu. Karena baru menuju ya. Mungkin kota-kota di Indonesia yang lain juga sama gitu. Problemnya hampir sama. Kebanyakan memang di Indonesia ini ya kota yang udah penuh penduduknya gitu. Jadi problemnya udah makin banyak, baru kita coba solve dengan smart city. Jadi solusi cerdasnya mungkin dari pusat pindah aja ke IKN. Nanti di IKN langsung bikin kota cerdas yang benar-benar cerdas seperti itu. Nanti mungkin coba ya teman-teman bisa jadi pemimpin, nanti bisa bikin IKN lebih bagus lah seperti itu. Amin, amin. Mudah-mudahan ada nih jebolan-jebolan dari Telyu khususnya bisa kontribusi nyata untuk Indonesia. Bangga, Terima silakan, kasih ada Mas lagi. Ganjar untuk jawabannya. Mungkin sesi diskusinya kita cukupkan sampai di sini ya rekan-rekan semua, dikarenakan tadi sudah ada beberapa pertanyaan dan waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10. Jadi untuk sesi diskusi sudah bisa kita akhiri. Nah, dari kami sendiri, terima kasih banyak ini Mas Ganjar atas materinya yang sangat luar biasa dan insight juga mungkin baik buat saya pribadi, buat rekan-rekan
rekan-rekan mahasiswa dan buat kami dari institusi pendidikan mengenai kota cerdas ini. Jadi mungkin dari kacamata awam ternyata luar biasa juga ternyata Bandung udah se-advance itu ya, walaupun memang untuk menuju smart city-nya masih ada beberapa PR yang mungkin harus sama-sama kita bantu cari solusinya. Ya. Seperti itu. Mungkin sebelum diakhiri ada tambahan lagi mungkin Mas Ganjar? Mungkin itu aja, kita lagi bangun platform kolaborasi, silakan mangga dicoba. Telyu bisa manfaatkan Bandung Sadayana, Bandung Smart City, semua digital layanan kota hadir di sana. Teman-teman bisa juga bangun digitalisasi di sana. Yuk kita bareng-bareng bangun kota Bandung dengan budaya tadi ya, karakter kreatif dan inovatif yang hadir dari teman-teman. Dan mudah-mudahan teman-teman nanti ke depan akan ada yang jadi pemimpin. Jadi budaya ini udah terbentuk nih dari zaman waktu kita mahasiswa-mahasiswi. Atur nuhun, itu aja Bu. Terima kasih udah dikasih kesempatan untuk saling sharing. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang tidak berkenan atau banyak salah dari saya. Atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ganjar. Sekali lagi kami ucapkan mewakili Fakultas Ilmu Terapan dan Telkom University atas insight-nya hari ini. Ada titipan juga ini teman-teman untuk sertifikat peserta dan daftar hadir, ada dari Diskominfo-nya juga. Teman-teman bisa mengisi di link yang di-share oleh Bu Hana Safitri di chat Zoom ya. Untuk menutup acara ini mungkin kita foto bersama dulu, jadi rekan-rekan mahasiswa bisa berkenan menghidupkan kameranya. Yuk, mari kita foto bersama dulu adik-adik. Nggak pakai background juga nggak apa-apa, yang penting ada muka kalian deh. Oke. Oke, baik. Dalam hitungan ketiga ya, berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi tahan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan semua, Bapak Ibu dosen yang sudah hadir juga. Kami ucapkan terima kasih atas segala kekurangan dalam acara hari ini. Kami mohon maaf. Acara kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Perkembangan dunia industri yang semakin masif menuntut sumber daya manusia yang kompeten, juga adaptif. Fakultas Ilmu Terapan Telkom University hadir untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dengan inovasi-inovasi terapan keilmuan untuk menjawab peluang dan tantangan di masa depan. Keilmuan ini kami terapkan melalui program studi vokasi, di antaranya adalah D3 Teknologi Komputer, D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi, D3 Teknologi Telekomunikasi, D3 Manajemen Pemasaran, D3 Perhotelan, D3 Sistem Informasi, D3 Sistem Informasi Akuntansi, S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia. Program studi Fakultas Ilmu Terapan didukung oleh tenaga dosen dari berbagai bidang keilmuan, juga tenaga penunjang akademik yang kompeten, serta sarana dan prasarana akademik yang memadai. Hardware Laboratory, Computer Networking Laboratory, Micro PLC Laboratory,
Optical Communication System Laboratory. Volta and DMS Research Collaboration Laboratory. Interactive Multimedia Laboratory. Co-working Space. Linian Hotel Laboratory. Housekeeping Laboratory. Retail Laboratory. Robotic SAS Laboratory. Terdapat lebih dari 55 laboratorium penunjang dengan fasilitas terbaik untuk menciptakan mahasiswa yang berkarakter dan siap bersaing di dunia industri. Kerjasama Fakultas Ilmu Terapan dengan dunia industri, kami lakukan dengan pembaharuan konsep kegiatan kerja industri yang melibatkan lebih dari 120 perusahaan di berbagai bidang. Mari bergabung bersama kami menjadi bagian menuju Research and Entrepreneurial University. Vokasi bisa!